Yuk semuanya bangun, ayo bangun. Kita mau sekolah minggu loh. Kita mau menyanyikan lagu pertama kita ya, masa kita mau menyanyikan lagu Mari Kita Bersukaria. Ibadah kita dimulai dengan berdoa. Pasti ya. Doa. Ya, mari ya anak-anak semua, kita lipat tangan, tutup mata, kita mau bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi hari ini. Engkau telah membimbing kami anak-anak-Mu untuk beribadah kepadamu. Kami mau memuji nama Tuhan, juga nanti mendengarkan cerita firman Tuhan. Tolong beri kami kesehatan, juga kekuatan yang daripada-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sekarang kita memuji apa nih, Masa? Lagu berikutnya apa ya? Yesus sayang padaku. Yesus sayang pada kita semua. Sayang sama anak, sayang kita semua. Semuanya seperti tahu ya. Yesus kasih
besar dari apa, Se? Lebih besar dari apa ya? Dari bumi. Bumi lebih indah dari apa? Dari pelangi. Oh, dari pelangi. Dari apa lagi ya? Indah dari bintang. Bintang. Dari Dari bunga. ya? Lebih indah dari semua. Ah, betul, Se. Sekarang kita mau menyanyikan lagu apa, Se? Kasih Yesus. Indah, indah, oh indah, kasih Yesus. Indah, indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Kasih Yesus, indah, indah, oh indah, kasih Yesus, indah, indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Kasih Yesus, indah, indah, oh indah, kasih Yesus, indah, indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Nah, anak-anak selama di rumah sering olahraga enggak? Ayo. Ya, anak-anak cuma duduk-dudukan aja di rumah. Oh, ini loh masuk. Main apa itu? Main game. Ya main game. Aduh. Ya boleh ya, Boleh ya. Yuk, sekarang kita akan olahraga. Kita nyanyikan. Gerak-gerak. Kita nyanyikan lagu Duduk Senang. Berdiri senang. Semuanya berdiri. Ayo, semangat ya. Duduk senang, berdiri senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Berdiri senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Berdiri senang, melompat senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Anak-anak, Tuhan Yesus itu adalah Allah yang berkuasa loh. Kuasa Yesus itu ada di mana-mana ya, saya. Tuh. Meskipun anak-anak ada di rumah, kuasa Tuhan Yesus juga ada di rumah anak-anak semuanya. Karena itu anak-anak boleh apa ya, Lasa? Ya, makanya anak-anak tidak boleh takut, tidak boleh bete, ya. Kita percaya bahwa Tuhan masih berkuasa sampai sekarang. Tuhan akan selalu menolong anak-anak semuanya Iya. kita semuanya. Nah, sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau menyanyikan lagu Ada Kuasa Dalam Dada. Ya, ya. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya.
mari kita sama-sama berdoa ya. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang mengasihi kami bersyukur pada hari ini Tuhan kembali memberikan kami kesempatan untuk mendengarkan cerita dari firman-Mu. Tuhan, tolong setiap kami, anak-anak yang di rumah, biarlah kami boleh memberikan sikap yang baik ketika kami boleh beribadah dan mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Mari kita sama-sama buka Alkitab ya. Buka Alkitabnya di dalam Filipi pasal 2 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Ya, Filipi 2 ayat pertama sampai dengan ayat yang keempat, lalu saya akan bacakan. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah yang dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Kita akan belajar firman Tuhan dengan tema Aku Mau Rendah Hati. Kita akan belajar apa sih itu rendah hati, terus juga seperti apa sih sikap-sikap orang yang dibilang rendah hati. Ini ada satu kisah, ada seorang anak namanya Vania. Jadi Vania ini murid paling pintar di kelas. Satu kali sebelum pulang sekolah, lausenya itu ngasih pengumuman, anak-anak, kalian itu sebentar lagi akan ujian kenaikan kelas. Jadi kalian harus rajin belajar, gak boleh terlalu banyak main di rumah. Lalu semua anak-anak di kelas teriak, iya Lauso, kami akan belajar dengan sungguh-sungguh. Tapi Vania beda. Di dalam hati Vania bilang gini, aku gak perlu belajar, aku pasti bisa kok. Aku kan paling pintar di kelas ini. Aku selalu dapat peringkat 1, gak pernah ada yang ngalahin aku. Jadi aku gak perlu belajar, kan aku bisa. Nah, setelah pulang sekolah, di gerbang sekolah tiba-tiba ada temannya samperin Vania. Terus Vania noleh, ada apa? Kan kita sebentar lagi ujian kenaikan kelas. Aku sama teman-teman itu rencana mau belajar kelompok. Kamu mau belajar nggak sama kita? Supaya kita sama-sama belajar, kita mempersiapkan diri untuk ikut ujian. Terus Vania jawab gini sama temannya, gimana ya? Aku nggak mau deh. Lagian juga tanpa belajar kan, aku pasti bisa. Lagian aku juga nggak mood belajar akhir-akhir ini. Terus dia tinggalin temennya, dia pulang. Sampai rumah, Vania langsung buka sepatunya, dia lempar aja sepatunya, dia buka tasnya, dia lempar aja tasnya, langsung duduk di sofa, dia langsung nonton, dia nggak ganti baju. Setelah bosan nonton, dia masuk kamar, dia main-main. Habis itu dia mikir, bosan juga ya di rumah terus ya, ngapain ya? Nah, aku tahu, aku mau main-main, ajak ke rumah teman aku, gitu kata Vania. Lalu dia pergi ke rumah temannya. Sampai di rumah temannya, dia lihat temannya sedang belajar di teras rumahnya. Terus Vania samperin, main yuk. Terus kata temannya, aduh maaf, aku gak bisa main. Aku harus belajar mempersiapkan ujian nanti, ulangan kenaikan kelas. Kamu gak belajar? Kata temannya. Enggak, aku kan udah bisa, pasti nanti aku bisa jawab ujiannya tanpa belajar. Terus temannya ingetin,
Fania nggak boleh gitu loh, nggak boleh sombong. Nanti kalau kamu dikalahin sama teman-teman gimana? Terus Fania jawab, nggak mungkin. Kan selama ini aku yang paling bisa. Habis itu dia pulang ke rumahnya Fania. Pulang ke rumah, dia nggak belajar, dia cuma main, dia cuma baca komik, dia nonton TV, dia cuma main-main aja, nggak pernah belajar. Dia tidak mempersiapkan diri untuk mengikuti ujian kenaikan kelas karena Fania percaya diri banget bahwa dia tuh bisa. Nggak ada yang bisa ngalahin dia. Tapi ternyata waktu ujian tiba, Fania menyesal. Dia tidak bisa menjawab dengan benar soal-soal yang diberikan gurunya. Dia menyesal. Aduh, kenapa ya aku nggak belajar? Kenapa ya aku tidak mempersiapkan diri dengan baik? Nah, dia mulai merasa sedih. Tapi ada rasa malu juga di dalam hatinya. Fania sadar. Dia salah. Karena dia terlalu sombong. Dia terlalu percaya diri, tetapi percaya dirinya membuat dia tidak mau belajar, tidak mau mempersiapkan diri. Dan dia juga selalu merasa lebih pintar dari teman-temannya. Fania sadar dan berjanji dia tidak akan sombong lagi. Dia akan mengubah sikapnya. Adik-adik, dari kisah ini kita lihat, kita belajar bahwa kita itu harus menjadi orang yang rendah hati. Orang yang rendah hati artinya tidak sombong. Orang yang tidak memegahkan dirinya sendiri. Nah, apa aja sih sikap-sikap seorang yang dikatakan rendah hati? Nah, orang yang rendah hati itu mau menolong orang lain. Misalnya ketika lihat temannya jatuh, dia mau bantuin. Dia mau nolongin temannya. Terus apalagi ciri-cirinya sikap-sikap orang yang rendah hati? Mau menolong tanpa mengharapkan imbalan. Jadi ketika dia bantu orang, dia bantu temannya, dia tolongin karena betul-betul dari dalam hatinya dia mau nolongin. Bukan karena dia mengharapkan sesuatu, atau bukan karena ada yang ngeliat. Ya, misalnya ada CCTV. Jadi dia mau nolongnya, aku mau nolongin biar nanti ketahuan kalau aku baik mau nolong orang. Nah, ini bukan orang yang rendah hati. Ini namanya orang menolong dengan mengharapkan imbalan. Nah, sedangkan orang rendah hati itu adalah orang yang mau menolong orang lain tanpa mengharapkan imbalan. Nah, contohnya di dalam Alkitab, di dalam Lukas dikisahkan orang Samaria. Nah, satu kali orang Samaria ini lewat di salah satu jalan yang cukup sepi. Ketika dia lewat di situ, dia melihat orang tergeletak. Orang habis dirampok, orang habis dipukulin, dan gak ada orang lain. Lalu dia itu menolong orang yang tergeletak di situ. Hatinya penuh dengan belas kasihan. Dia merasa kasihan terhadap orang itu. Jadi dia mau tolongin, dia membantu orang itu tanpa ada yang melihat. Lalu apalagi sikap-sikap orang yang rendah hati? Orang yang rendah hati adalah orang yang tidak sombong, tidak mengejek orang lain, tidak melukai orang lain. Jadi di sekolah, atau di gereja, atau di rumah, suka banget dia ngejek-ngejek orang. Suka banget ngejek. Cece suka banget ngejek koko atau dedenya. Nah, itu tidak boleh, itu bukan sikap orang yang rendah hati. Karena orang yang rendah hati itu tidak sombong, tidak mengejek, tidak melukai orang lain. Nah, orang yang rendah hati juga tidak pilih-pilih teman. Misalnya nih, maksud aku gak mau berteman sama dia. Kenapa? Karena kan rambut aku keriting, rambut dia lurus. Kulit aku juga agak coklat, sedangkan kulit dia putih. Aku
aku nggak mau berteman sama dia. Atau aku kan selalu dapat juara di kelas, dia cuma juara 10, aku nggak mau berteman sama dia. Itu nggak boleh. Itu bukan sikap seorang yang rendah hati. Orang yang rendah hati tidak pilih-pilih teman. Apalagi, orang yang rendah hati itu tidak iri hati. Dia tidak iri hati. Dia tidak benci ketika ada orang lain lebih bagus dari dia. Dia tidak marah ketika nilai temannya lebih bagus dari dia. Dia tidak marah ketika tabungan temannya lebih banyak dari dia. Dia tidak marah ketika barang temannya lebih bagus dari dia. Dia tidak iri hati. Ya. Nah, orang yang rendah hati juga ketika dikoreksi, ketika dia ditegur, dia akan menerima teguran, kritikan itu dengan sikap yang benar. Dia mau dengerin, dia nggak melawan. Dia menerima koreksi dan kritikan dengan sikap yang benar. Nah, rendah hati sama dengan tidak sombong. Jadi orang yang rendah hati tidak akan sombong. Di dalam Alkitab, firman Tuhan bilang begini, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Jadi Tuhan itu tidak suka dengan orang-orang yang congkak, orang-orang yang sombong. Tetapi dia suka, dia mengasihi orang yang rendah hati. Karena itu kita sebagai anak-anak Tuhan perlu punya sikap yang rendah hati, sikap yang tidak sombong. Nah, terus kalau ciri-ciri orang yang sombong, yang tidak rendah hati seperti apa? Orang yang tidak rendah hati atau orang yang sombong itu suka pamer, susah ngucapin terima kasih. Ketika dia sudah dibantu orang lain, dia tidak bilang terima kasih, atau susah minta maaf, atau tidak mau minta maaf. Walaupun dia tahu dia salah, dia tetap tidak mau minta maaf. Ya, karena dia tidak rendah hati. Dia juga tidak mau membantu orang lain, dia tidak mau melayani orang lain. Dia maunya dilayani aja terus, dibantu aja terus. Tapi dia tidak mau bantu orang lain. Nah, ini sikap atau ciri-ciri orang yang tidak rendah hati atau orang yang sombong. Nah, adik-adik, Tuhan tidak mau kita itu jadi orang yang sombong. Kenapa? Karena Tuhan tidak suka orang yang sombong. Tapi dia senang kepada orang yang rendah hati dan lemah lembut. Karena itu, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus belajar untuk rendah hati, tidak sombong. Ya, karena Tuhan mau kita semua jadi orang yang rendah hati, orang yang tidak sombong. Firman Tuhan bilang begini, kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri, dan tidak sombong. Jadi firman Tuhan mengajarkan kita untuk jadi orang yang terus murah hati, tidak sombong, tidak iri hati. Karena itulah ciri-ciri orang yang murah hati. Tuhan mau kita itu menjadi anak-anak yang rendah hati, tidak sombong, tidak mementingkan diri sendiri. Nah, kira-kira ada nggak ya hubungan antara kerendahan hati dengan sikap tidak mementingkan diri sendiri? Ada nggak ya? Pasti ada. Apa ya hubungannya nih? Jika kita rendah hati, pasti kita tidak mementingkan diri sendiri. Jika kita rendah hati, kita pasti tidak egois. Jika kita rendah hati, pasti kita tidak sombong. Nah, firman Tuhan bilang begini, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Firman Tuhan mengingatkan kita bahwa hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, harus sabar ya. Saling adik-adik. Jadi hari ini firman Tuhan mengingatkan kita, mengajarkan kita untuk menjadi anak-anak Tuhan yang rendah hati, yang tidak egois, anak-anak Tuhan yang tidak sombong, karena Tuhan mengasihi orang-orang yang rendah hati.
tetapi membenci orang-orang yang sombong. Amin. Ya, mari kita sama-sama berdoa ya. Kami bersyukur ya Tuhan, kami boleh belajar firman-Mu hari ini. Tuhan tolong kami agar kami boleh belajar untuk menjadi anak-anak Tuhan yang rendah hati, yang tidak sombong, tidak mementingkan diri kami sendiri. Terima kasih Tuhan, Tuhan kiranya Engkau memberkati kami semua yang di rumah, di dalam setiap kegiatan